Tabea, halo Mas Saudara semua, jumpa lagi bersama saya Nasri Solisa dalam Berita Ambon hari ini. Berikut berita utamanya. Hilang saat lompat ke perairan Buru, seorang penumpang kapal perintis masih dicari tim SAR. Peduli warga kurang mampu, tentara, relawan serta tenaga kesehatan mengobati warga pedalaman Seram bagian barat secara gratis. Tak punya tempat jualan, pedagang Pertalite eceran di Ambon duduki trotoar jalan. Seorang penumpang kapal perintis melompat ke laut. Korban yang belum diketahui namanya ini melompat ke laut di sekitar perairan Buru saat sedang berlayar dengan kapal perintis KM Cantika dari Ambon menuju Namlea, Kabupaten Buru. Tiba-tiba korban melompat ke laut dan tenggelam. Peristiwa yang terjadi Minggu dini hari mengagetkan penumpang kapal. Berawal dari kejadian dari dek 1. Waktu itu dia mau mengambil HP-nya penumpang yang lain. Nah, terus karena bapak yang di sebelah itu dia kaget karena HP-nya mau diambil, dia berteriak pencuri. Yang berteriak pencuri, otomatis ya penumpang ini kan dengar. Jadi mereka kejar dia, kejar dari dek 1 sampai dek 2 sampai pun dek 3. Dia lari, ya, terus dia lari ke depan, dikejar sama itu, dikejar sama penumpang, banyak orang kejar. Nah, dia lari ke depan tuh, dia naik di atas, kan dia bilang tak, ada yang naik ke atas. Tapi kan mungkin karena dia takut sama penumpang karena kelihatan banyak orang yang ikut tuh. Mungkin itu orang kan udah mengambil sikap pencegahan buat dia. Adanya rasa ketakutan itu sehingga dia lompat ke laut. Ya. Dibantu warga, pencarian dilakukan polisi serta Basarnas dengan menyisir lokasi kejadian. Sofyan Muhammadiyah melaporkan dari Buru. Warga negeri Nurue, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram bagian barat terus mengungsi ke dataran tinggi yang jauh dari bibir pantai. Jumlahnya diperkirakan puluhan keluarga. Di bawah rumah-rumah anti gempa dari kayu dan pelepah sagu, mereka memilih lebih dini mengungsi ke gunung dan di kebun di dataran tinggi. Tindakan warga negeri Nurue sebagai upaya merespon ancaman gempa berkekuatan besar di zona megatrust agar terhindari ketika gempa mengguncang. Ini mau bawa pakaian kan? Iya, mau kasih pakaian separuh ke atas loh. Takut gempa ini ya? Iya. Khawatir tuh? Khawatir. Iya. Takut yang sampai, ya kota tahu nih, datang yang tiba-tiba kemari. Jadi bapak, mama bersama dengan keluarga semua di atas ya? Iya, ada di atas. Adik-adik. Warga melakukan mitigasi mandiri ini karena mereka begitu cemas jika gempa besar itu terjadi, apalagi disertai tsunami. Bikin walang bertambah atau? Ada bertambah tapi jarak jauh lah Pak. Sering berdekatan di sini jadi. Kalau di sini sekitar berapa banyak di sini bapak? Kira-kira berapa banyak? Ada 11 kakak Pak. Masih bertahan di sini bapak? Iya, Bukan belum turun? Memang kotong pengalaman kan 2019 itu jadi kan jadi pengalaman kotong. Memang kotong bukan takut tapi kotong mesti menjaga kemudian karena memang pengalaman tahun 2019 itu akan menjadi jauh Pak Kotong supaya kalau bisa memang ada warang-warang soalnya cuma tinggal mungkin ada warang yang bertambah mungkin. Iya, ada yang bertambah lah, ada orang bikin sebelah lagi. Berdasarkan peta sumber dan bahaya gempa Indonesia, wilayah Maluku masuk wilayah zona megatrust.
Zona Megatrust itu berada di Laut Banda Selatan dan Laut Banda Utara. Ongen Pesireron melaporkan dari Seram bagian Barat. Belum stabilnya harga ikan di pasar akibat dampak cuaca buruk mendorong pemerintah Kota Ambon menggelar pasar murah ikan. Pasar murah yang digelar pemerintah Kota Ambon di Pantai Losari Ambon diserbu warga. Pasalnya di pasar murah ini, harga ikan relatif murah dibandingkan di pasar biasa. Seperti ikan momar atau layang dan sejenisnya dijual per kantong ukuran 1 kg Rp20.000. Sementara harga di pasar tradisional Rp25.000 sampai Rp30.000 per kantong. Warga terbantu oleh pasar murah ikan ini, sebab bisa terjangkau oleh warga terutama warga kurang mampu. 3.15. Ikan berapa, Pak? 20 satu kantong isi 4 buah sekali. Kalau di pasar berapa tuh? Sentau. Di pasar sudah 2 lebih ya, 20. Selain ikan, pemerintah daerah juga menyediakan sejumlah bumbu dapur dan sayur mayur dengan harga murah dari pasar biasa. Warga pun tidak menyia-nyiakan kondisi ini untuk kebutuhan masak-memasak. Sebab membantu warga di tengah himpitan ekonomi akibat dampak kenaikan harga kebutuhan pokok. Di sayur ini berapa? Ini 5.000. 5.000 per ikat. Iya. Bagaimana, murah atau tidak? Murah. Kalau di pasar itu berapa? Tidak jauh sekali ya? Iya. Warga meminta pemerintah daerah rutin menggelar pasar murah karena begitu membantu masyarakat kecil. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon. Pemerintah Provinsi Maluku mengekspor perdana gurita beku langsung dari Ambon ke Meksiko. Ekspor dilepas langsung penjabat Gubernur Maluku, Sadli Iye, di Pelabuhan Peti Kemas Yos Sudarso Ambon. Ekspor gurita beku melalui perusahaan Celebes Ocean Fisheries ini sebanyak 15 ton dengan nilai transaksi sebesar 63.156,3 US dollar. Komoditi yang diekspor pada hari ini adalah frozen octopus atau gurita beku ke negara tujuan Meksiko yang merupakan pangsa pasar baru dengan volume ekspor sebesar 15,83 ton dan nilai ekspornya mencapai 63.156,3 US dollar. Karena ada segala cara melebar, meluas, sehingga masyarakat di pedesaan sana kering, tapi menjadi komoditi ekspor yang melakukan ekspor perdana. Gurita-gurita ekspor ini berasal dari hasil tangkapan nelayan sekitar Maluku. Pemerintah Provinsi Maluku mendorong peningkatan ekspor hasil laut ke luar negeri termasuk gurita. Ekspor ini dilakukan guna meningkatkan perekonomian daerah agar terus berkembang untuk kemajuan pembangunan daerah. Tim Liputan melaporkan dari Ambon.